Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak Muhammad Zuhri SPDI di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak sayangi, marilah kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kesempatan kali ini dengan kita belajar tentang Quran surat Al-Falaq, yang mana kita lanjutkan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca doa dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat memahami makna Quran surat Al-Falaq. Iya, jadi anak-anakku sekalian, setelah pembelajaran kita kali ini, kalian Bapak harapkan bisa memahami makna dari Quran surat Al-Falaq yang akan kita pelajari. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam Quran surat Al-Falaq, nama yang diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yang artinya adalah waktu subuh. Jadi nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq, artinya adalah waktu subuh. Ya, kata Al-Falaq tersebut diambil dari nama yang terdapat di dalam ayat pertama surat Al-Falaq. Ya, jadi anak-anakku sekalian sudah mengetahui bersama-sama bahwasanya Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Kemudian surat Al-Falaq ini tergolong surat Makkiyah. Ya, tergolong surat Makkiyah. Kenapa? Karena salah satu ciri-ciri ayat yang turun, ya, atau ayat yang disebut dengan Makkiyah adalah ayat yang turun ketika Nabi belum hijrah ke kota Madinah. Nah, maka ayat ini diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril, kemudian pada saat Nabi belum hijrah ke kota Madinah. Maka
surat Al-Falaq ini dinamakan surat atau tergolong surat Makkiyah. Nah, kemudian inti dari surat ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Jadi yang kita alami, yang kita rasakan di dunia ini itu tentu ada kemudahan dan kesulitan, ada keamanan dan ada pula bahaya. Maka ketika kita menghadapi bahaya atau kita biar terlindung daripada bahaya-bahaya tersebut, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon apa? Yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Falaq ini intinya adalah supaya umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal apa? Dari hal menghadapi segala keburukan yang tersembunyi, baik dari kejahatan manusia, kejahatan hewan, kejahatan jin, kejahatan syaitan, dan kejahatan-kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, surat Al-Falaq terdiri atas 5 ayat. Ya. Jadi Al-Falaq itu ada berapa ayat? Jawabannya adalah ada 5 ayat. Nah, kemudian bersama surat An-Nas, ya, surat Al-Falaq, kan habis surat Al-Falaq itu kemudian surat An-Nas. Nah, surat An-Nas dan surat Al-Falaq ia biasa disebut Al-Mu'awwidzatain. Apa? Iya, disebut Al-Mu'awwidzatain. Disebut demikian karena keduanya mengandung ta'awudz. Ta'awudz artinya adalah perlindungan. Jadi keduanya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, termasuk surat yang utama di dalam Al-Quran. Keutamaan surat Al-Falaq selalu disebut bersamaan dengan surat An-Nas. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu biasa disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Ya. Jadi kalau kita pengen mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah surat Al-Falaq dan surat An-Nas, karena mengandung daripada surat kedua tersebut mengandung ta'awuz, yaitu perlindungan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, Quran surat Al-Falaq itu adalah urutan ke-113 ya di dalam Al-Quran. Jadi urutan pertama dari surat Al-Fatihah, kemudian kedua surat Al-Baqarah sampai ke 113 itu namanya surat Al-Falaq. Nah, yang terakhir, karena surat-surat di dalam Al-Quran itu cuma sampai 114 surat. Nah, surat yang paling terakhir adalah surat An-Nas, yaitu surat yang ke-114. Sedangkan surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113. Kemudian secara umum surat Al-Falaq berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Allah atau kepadanya. Jadi dunia ini dihuni oleh makhluk yang bermacam-macam. Ya, maka kita selalu atau sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah, sudah sepantasnya agar selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi isi kandungan dari Quran surat Al-Falaq adalah supaya kita selalu memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah ya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Oke, sudah paham ya anak-anakku sekalian? Jadi kita memahami makna dari Quran surat Al-Falaq ya,
dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 tadi itu mengandung bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah supaya kita memohon perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluk yang lainnya, ya, supaya kita selamat, ya, di dunia ini, supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang lain. Maka kita rutinkan, biasakan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya, kapanpun, dimanapun, ya, di tempat-tempat yang boleh membaca Al-Quran. Kalau di kamar mandi jangan, ya, karena di kamar mandi kan tempat najis, tempat kotor, jadi tidak boleh membaca Al-Quran di tempat tersebut. Nah, sebelum tidur kita boleh tuh membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika mau pergi kita baca surat tersebut, ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami, ya, penjelasan Bapak pada kesempatan kali ini, ya, yang singkat ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan, ya. Rajin-rajinlah membaca Quran surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan jangan lupa, ya, selalu hafalkan artinya supaya kita lebih memahami dari isi kandungan surat Al-Falaq. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran pada kesempatan kali ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.